Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di manapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, studio KBRA perdana podcast. Ini luar biasa, kita kedatangan tamu praktisi dari Makassar. Masya Allah. Namanya Ustadz Andi. Kita mau tanya-tanya pengalaman-pengalaman beliau menangani pasien-pasien yang di dalam penanganan ruqyah dengan berbagai macam kasus yang luar biasa dan banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Nah, yang kita perlu renungi dan perlu kita ambil hikmahnya dan pelajarannya, terutama sesama praktisi KBRA yang menyimak acara podcast ini. Monggo silakan Pak Andi. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyyir rahmah wa safil ummah muballighin nubuwah war risalah waj'alna wasabir rukyati marsukin bisiyati wassalamah wasa'ada warrabita fid din wad dunya wal akhirat wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengalaman tentang ruqyah ini luar biasa. Robito, guru-guru kita Kiai Imron sampai kepada guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini sangat berterima kasih pada Pak Kiai, selaku guru kami yang senantiasa membimbing kami dalam penanganan ruqyah, maupun ada juga pengalaman-pengalaman dalam ruqyah, tajribah dalam ruqyah. Alhamdulillah, setelah banyak pengalaman penanganan pasien-pasien ini, ada pengalaman tertentu, Kiai. Ya, gimana? Yang pertama, ternyata ini jika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ini, senantiasa kita ini yang pertama-tama kita buat, luruskan niat kita. Sebelum kita ruqyah, luruskan niat kita. Betul, harus ikhlas. Meluruskan niat kita, karena ruqyah ini ujiannya juga besar, Kiai. Iya, betul. Ujiannya besar, jangan sampai niat kita ini berubah. Kayak awal itu kita niatkan. Sebelum beramal kita luruskan niat kita. Sebelum beramal kita luruskan. Di tengah beramal beruqyah diluruskan lagi. Betul. Diluruskan lagi niat kita ini, karena ini setan-setan juga ini tidak berhenti menggoda kita. Terus setelah beramal banyak-banyak istighfar. Kalau kita berhasil, kita semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita belum berhasil, ya banyak-banyak istighfar. Mungkin karena hati kita belum semata-mata tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Penanganan ruqyah, Bib, selama ini yang saya alami, Masya Allah. Saya ini sudah keliling belajar ruqyah, tapi saya setelah masuk belajar kepada guru kita Kiai Imron, ya, KBRA ini, Masya Allah, beda daripada yang lain. Beda daripada yang lain. Masya Allah. Ada sesuatu yang di luar nalar, yang kita saja peruqyah ini terheran-heran, Bib. Kok bisa? Nah, ini karena Robito, guru-guru kami. Karena kekuatan Robito, bukan karena kekuatan kita, karena kekuatan Robito, guru-guru kami, sampai kepada guru-guru beliau, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, luruskan niat. Yang kedua ini senantiasa kita ikhlas, gitu. Ikhlas dalam penanganan. Jangan sampai kita ini tidak ikhlas menangani pasien-pasien. Terus pengalaman lagi ini, kalau pasien ini ada pasien yang cepat sembuh, satu kali di ruqyah, alhamdulillah disembuhkan oleh Allah ini, ternyata ada juga rahasianya, Bib, Kiai. Iya. Yang pertama itu pasien ini diolah hatinya dulu.
diolatinya, dan usahakan pasien ini kita target dulu bahwa kami ini bukan penyembuh, kami ini cuma asbab saja, asbab berobat dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Jadi kami target pasien dulu bahwa kami ini bukan penyembuh, jangan sampai pasien ini berharap kepada makhluk. Maka kami arahkan pasien dulu, istighfar dulu, beristighfar. Jangan sampai penyakitnya ini disebabkan dosa-dosanya dia. Betul. Istighfar. Terus pengalaman saya arahkan pasien ini memohon kepada Allah dulu, Saya arahkan dulu membaca doa dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamar rahimin." Saya suruh baca itu, "Rabbi inni anta massaniyad durru wa anta arhamar rahimin. Wa idza maridtu wa huwa yasfin." Ya Allah, sesungguhnya saya tertimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Maka sembuhkanlah saya, Allah, melalui perantaraan Al-Qur'anmu yang dibacakan oleh Ustaz Ulkiyah. Ternyata atas pengalaman ini, kita arahkan pasien untuk berharap kepada Allah dulu. Ini pengalaman saya ini sangat cepat. Sehingga pasien ini tidak berharap kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap sama peruqyah ya. Ya, tidak berharap dengan peruqyah. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma perantara saja. Dan paling penting ini sam peruqyahnya, sam peruqyahnya. Kalau peruqyahnya ini ketakwaannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah powernya juga kuat. Dan hubungannya, sambungan Robito kepada guru-guru mereka. Kalau cinta gurunya, insyaallah Robitonya kuat juga, Tapi kalau peruqyahnya juga ini banyak maksiatnya, itu mengurangi power juga, Karena kami sendiri yang rasakan. Kalau kita banyak maksiatnya, kurang powernya juga. Tapi kalau kita ini makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, makin insyaallah Allah akan tolong kita dalam penanganan pasien. Terus pengalaman saya, gimana penanganan yang mungkin berat, terus sampai mungkin serangan balik, atau mungkin juga ada pengalaman yang di luar nalar, dukunnya seperti apa gitu? Ya, saya pernah ada pengalaman dalam mimpi ini. Harim saya mimpi, saya diserang oleh dukun. Ada 7 dukun yang menyerang saya. Allah, sampai istrinya mimpi ya? Iya, mimpi. Di saat bersamaan saya menangani pasien ini, saat bersamaan saya menangani pasien ini, dan itu saya rasakan serangan-serangan mereka ini, dukun ini. Pada saat itu saya menangani pasien malam Jumat, malam Jumat, pasien ini ada masalah keluarga, masalah keluarga dengan pasangannya, mantan suaminya. Ternyata mantan suaminya ini menyantet ini karena mau kembali dan menginginkan harta gono gini, Dan mantan suaminya ini dia punya kerabat paman. Dia memang punya ilmu hitam. Daerah Sulawesi itu namanya Kajang, Kajang. Ya, Kajang Bulukumba, tepatnya di Bulukumba, daerah Kajang. Itu saya menyaksikan pasien itu diserang jantungnya. Saya ada di situ, pasien itu diserang jantungnya oleh dukun itu. Dukun itu ya. Itu merasakan sakit di jantung itu dia. Sakit, merasakan kesakitan, kesakitan. Saya ada di lokasi. Terus saya luruskan niat saya. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sambung Robito kepada guru-guru kami. Maka apa yang terjadi, Maka kami arahkan mata batin langsung. Pada pasien? Pada pasien saya arahkan pada mata batin. Dia melihat seekor ular yang besar, Di hadapannya atau? Di hadapannya dia melihat seekor ular. Ular yang sangat besar, yang melilit dia. Masya Allah, dengan keilmuan guru-guru kami ini, Masya Allah, sungguh sungguh nggak bisa dinalar oleh otak. Keilmuan guru-guru kami ini yang kami pelajari daripada Kiai Imron.
Dan luar biasa ini namanya ini, ibaratkan kita ini ada itu film-film dimensi itu. Iya. Maka kami arahkan mata batin Iya. pasien ini ke mata batin, dia melihat seekor ular besar yang melilit dirinya. Iya. Maka saya arahkan pasien ini, saya berikan dia senjatanya Sayyidina Ali. Wal kima fi manikatil kamasan wa inna masan kadu sahiru wala tusiru hasyata falam ta'tuna katum wa ma ramaita sadakin wa ma Betul. Terus kami suruh tebas-tebas ular itu. Dia tebas ular itu, dia tebas ular itu. Saya arahkan sampai dia hancur, sampai dia terpotong-potong. Potong sampai hancur. Dia rasakan itu pasien ke ular itu melilit dirinya. Sampai ekornya itu naik ke tulang ekornya. Saya bilang tebas sampai hancur, tebas. Terus setelah itu dia melihat seorang laki-laki. Di pandangan mata batinnya itu saya arahkan, kamu lihat apa lagi? Maka dia bilang, saya melihat seorang laki-laki. Saya bilang, matikan dia. Makanya pengalaman saya, ini kata-kata juga ini berpengaruh. Ya. Pengaruh. Kalau kita bilang matikan dia, karena ada dua pengalaman saya, Bib. Nah, saya bilang matikan dia. Jadi pasien mengarahkan pedang itu, dia matikan, ditebas-tebas. Bagaimana? Sudah? Ya, sudah hancur semua, hancur. Maka saya tariklah sukmanya. Iya. Si pasien membacakan doa, Allahu nur samawat, Allahu nur samawat. Iya. Pasien siuman. Alhamdulillah. Iya. Setelah itu, Bib, pasien langsung merasakan perasaan yang sehat. Enteng. Sakit kepalanya hilang. Setelah arahan mata batin ya. Setelah arah mata batin, Istilahnya melumpuhkan dukun itu. Iya, melumpuhkan dukun. Lanjut. Setelah itu, saya pamit pulang pada pasien. Ada senjang masa sepekan. Ternyata saya rasakan ini dukunnya ini merasakan dan saya rasakan serangan itu. Mungkin ini ilham dari Allah juga, saya rasakan. Itu ada serangan-serangan. Saya pulang saya pulang di rumah, saya tidur, bangun tidur, paginya habis sarapan, istri saya ngomong, Bi, semalam saya mimpi, ada dukun yang menyerang kamu, 7 dukun menyerang kamu. Tapi Abi selamat karena Abi langsung nyolong di bawah kolom meja. Oh, di dalam mimpi itu ya? Di dalam mimpi itu saya katanya langsung nyelonong di bawah kolom meja. Bawah kolom meja. Tapi dia tidak bisa nembus Abi. Karena Abi kayak ada drone. Ada drone itu yang bentuk cahaya putih begitu. Merinding ini. Ada benteng. Ada benteng. Mungkin asbab amalan-amalan guru kami diajarkan oleh Kiai Imron, pembentengan wirid sakron. Ini penting juga, Kiai. Penting ini bagi perukia ini juga senantiasa mengamalkan wirid-wirid. Karena jin ini juga mengintai terus kapan kita lengah. Terus saya kembali lagi, besoknya saya ditelepon oleh pasien itu. Tiba-tiba ditelepon setelah 7 hari itu saya merasakan kenyataannya. Tiba-tiba ditelepon dengan pamannya mantan suaminya, Iya, tiba-tiba dia ditelepon dan dia mengatakan, Nak, kamu waktu malam Jumat kemana? Itu pamannya yang nelpon pasien ya? Iya, pamannya mantan suaminya, Bib. Mantan suaminya yang nelpon? Bukan, Bib. Pamannya mantan pamannya. Dukunnya tuh, Bib. Dukunnya menelpon mantan suaminya? Iya, Ini yang cerita? Ini yang cerita pasiennya. Pasiennya, iya, mantan istrinya? Iya, mantan istrinya. Dia nelpon. Dia pura-pura baik. Nak, malam Jumat kamu kemana? Nggak kemana-mana, Om. Oh, mungkin saya salah lihat alasannya gitu kan. Karena mungkin, jadi saya sempat ngomong di rumah pasien, Ya. Saya bilang gini, ini kayaknya ini dukunnya ini ya kuat juga. Jadi ilmunya ini ya lumayan juga. Sampai terbawa mimpi oleh istri saya. Maka pasien itu langsung ngomong, oh iya Ustadz,
barusan ini saya ditelepon oleh paman Ya. mantan suami saya. Dia nanyakan, kamu malam Jumat kemana? Saya tidak kemana-mana. Terus malam Jumat itu ada orang nggak datang ke rumahmu? Ditanya sampai maka pasien ini heran, ada apa? Disitulah pasien ini tambah yakin bahwa orang ini yang ngerjain dia. Karena tiba-tiba, terus saya sempat ngomong, nggak tahu itu langsung respect langsung ngomong, kalau dia nyerang saya terus ini, mati dia nanti. Respect. Jadi setelah itu saya berikan air ruqyah. Kepada pasien. Saya suruh semprot-semprot di rumahnya, di kamarnya selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu saya balik lagi. Ternyata omnya itu nelpon lagi, Bib, nelpon lagi. Nelponnya minta maaf. Ya. Jadi nelponnya minta maaf, Bib. Dia minta maaf. Dia ngomong gini. Minta maaf ke siapa? Minta maaf ke pasien ini. Ya. Dia bilang, saya minta maaf, nak. Ya. Saya cuma disuruh. Dia minta maaf, nak. Saya cuma disuruh oleh mantan suami kamu. Ya. Saya mau tahu yang ruqyah kamu itu siapa? Sampai nanya begitu, Bib. Sampai nanya gitu. Saya mau nanya siapa yang datang malam Jumat ke rumah kau itu? Bilang, untuk apa, Om? Iya, memang ada ustadz yang datang ke rumah saya, yang ruqyah saya, yang berikan saya doa-doa. Bilang, saya mau minta maaf. Jadi ternyata dia mengakui semua, Bib. Dia mengakui semua. Dukun di telepon itu mengakui? Iya, di telepon semua dia ngakui bahwa saya cuma disuruh, nak. 20 tahun saya kerja gini, bahwa selama 20 tahun dia punya ilmu ini, nggak ada yang pernah kalahkan dia. Dia bilang begitu? Dia bilang gitu. Dia bilang nggak pernah ada kalahkan dia. Kalau dia kerjain orang, sudah banyak aja orang dia bunuh. Dia kerja. Tapi ada, kenapa ini barusan ada yang mengalahkan ilmunya? Ya, mungkin karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia merasakan ilmu itu kembali. Dia merasakan itu senantiasa panas, ada serangan bola api di punggungnya, di tungkuknya. Dia akui, ini nak, saya mau, kalau bisa saya dipertemukan oleh ustadz itu. Jadi dia sempat ini nelpon, ustadz boleh nggak? Itu si dukunnya ya? Iya, dia mau ketemu saya, dia mau minta maaf. Bilang, boleh nggak saya mau ketemu oleh ustadz itu, saya mau minta maaf. Saya mau minta maaf. Jadi saya ini ya sangka baik aja, Bib, sangka baik, insyaallah. Ya, sangka baik aja, insyaallah. Saya kasih waktu, insyaallah saya masih di luar daerah. Insyaallah nanti saya tiba di Makassar, insyaallah saya hubungi Bu. Ya, kalau saya sudah ada di Makassar, saya sudah buat janji 1 sampai 2 hari, Bib. Saya tiba di Makassar, tiba-tiba 1 harinya tiba di Makassar, saya dapat telepon, Bib. Ya. Dari pasien itu. Dia langsung bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa, Bu? Ustadz, tahu nggak? Om itu meninggal. Itu omnya? Iya, itu. Oh, ya. Omnya? Iya. Omnya langsung yang ngerjain itu ya? Iya. Oh, jadi omnya pasien apa omnya mantan? Omnya mantan. Iya. Ya memang sudah kenal sama si mantan istrinya ini ya? Iya, karena kan dia dekat dulu. Iya, dekat. Itu dikabarin meninggal gitu ya? Meninggal. Itu selang berapa hari setelah mau ketemu itu? Setelah nelpon? Sehari, Kiai. Sehari aja, Kiai. Sehari, Allahu Akbar. Tapi dukun ini sempat minta maaf melalui ibu itu. Melalui si mantan istri ini ya? Ya, tapi saya pernah sempat titip kepada ibu itu. Ibu, nanti kalau itu orang nelpon lagi, nggak usah nyerang saya lagi. Nggak usah nyerang saya lagi. Ya. Jangan sampai berakibat fatal. Ya Allah. Berakibat fatal. Betul, Kek. Dia serang saya selama 7 hari. Dan dia minta maaf, saya mau ketemu ustadz itu. Ya. Dia sampai bersedih, Kek. Bersedih, mau minta maaf sama perempuan ini, ibu ini, bahwa dia cuma disuruh sama ponakannya dia. Ponakannya dia, saya cuma disuruh untuk ngerjain, supaya kamu mati, hartanya semua diambil.
oleh Oke. mantannya ini. Buat janji, ternyata Allah berkehendak lain kayak. Ternyata dukun itu meninggal dunia. Meninggal dunia, tapi alhamdulillah semoga Allah terima. Ya sudah sempat minta maaf. Minta maaf. Jadi penonton ini ya, ini kisah nyata yang dialami bukan lagi secara gaib tapi secara real, bahwa dukunnya ini menelpon si korban alias si pasien alias si mantan istrinya dari klien si dukun ini yang merupakan mantan suaminya, minta maaf karena mungkin berasa serangan balik dari Ustadz Andi ini yang dengan bacaan-bacaan ruqyahnya atau amalan-amalan hizib wirid, sehingga si dukun ini mungkin muntah darah atau mungkin kena tembakan gaib dari serangan-serangan yang dibalikan kembali ya dengan baca ruqyah ataupun wirid ataupun mungkin doa fokusir dan lain sebagainya, dan sampai akhirnya nelpon si pasien. Siapa sebenarnya? Saya kepingin ketemu. Mungkin dia mau ketemu tuh mau minta maaf supaya serangan baliknya ini berhenti. Gitu. Tapi ternyata takdirnya Allah, sebelum Ustadz Andi ini pulang dan bertemu sama si dukun ini, dukunnya sudah mati duluan. Dan ini kisah nyata ya, benar-benar real nyata. Oke, Masya Allah. Ini pelajaran juga dan hikmah buat para praktisi KBRA. Jangan berputus asa. Apapun yang kita tangani kasusnya, ketika kita yakin dan ketika kita kuatkan spiritual kita dengan wirid, dengan robitoh, dengan zikir, maka itu semua perbuatan jahat akan berbalik kepada si dukun ini. Innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Itu dalam ayat Al-Quran. Ada lagi mungkin kisah yang mirip seperti ini? Mirip, saya dalam pengalaman ruqyah ini, dukun ini meninggal 2 orang. Dukunnya meninggal 2 orang, gimana ceritanya bisa tahu itu? Yang satu ini, semua ini ditahu karena orang terdekatnya. Orang terdekatnya si pasien yang ngerjain, sehingga dia ada akses dia ada akses untuk yang satu ini saya ruqyah, kebetulan saya bawa jamaah haji Saya bawa jamaah haji tahun lalu. Ada salah satu pasien saya kesurupan. Saya ruqyah di hotel Mekah. Di hotel Mekah. Dia orang Takalat. Pasien saya ini. Setelah saya ruqyah, ini teknik mata batin juga arahan mata batin. Yang arahan mata batin ini saya arahkan dia melihat mata Melihat mata. Dia melihat mata. Saya ini ucapkan, saya kasih pedang, saya ucapkan butakan. Makanya pengalaman saya ini kita peruqyah ini tergantung ucapan kita juga. Ternyata tergantung ucapan kita. Karena saya juga pernah ngaji sama salah satu guru saya bahwa ucapan kita ini kalau bersih yang senantiasa berzikir, bersalawat, dakwah, insya Allah ucapan kita ini akan keramat. Jadi saya bilang butakan dia. Butakan dia. Pasien ini mengatakan sudah hancur. Ustadz, udah hancur Ustadz. Di pandangannya. Pandangan dia udah hancur mata itu. Saya bilang butakan dia, udah hancur. Terus muncul laki-laki. Laki-laki gondrong. Pakai apa? Di pandangannya dia. Ya, pandangan laki-laki. Saya bilang lagi matikan. Jadi pasien ini matikan dengan arahan mata batin dengan pedang goib yang diajarkan oleh guru kami Kiai Imran Rasidi. Dan goib. Pulang dari haji setelah pulang dari haji, setelah 3 hari berselang, 3 hari berselang, kurang lebih 3-4 hari berselang, pasien nelpon saya, pasien chat saya, tapi chatnya itu 2 hari baru saya balas. Mungkin karena tenggelam, saya lupa. Saya baru lihat, Ustadz, yang selama ini saya curigai, yang nyantet saya ini keluarga saya sendiri depan rumah saya. Depan rumah saya. Sekarang suami istri buta. Terus dukunnya itu meninggal Karena tetangganya ya? Keluarga dekat keluarganya sendiri.
Itu serang berapa hari setelah di dalam teknik mata batin untuk membutakan matanya itu selang berapa hari? 2-3 hari kayak 2-3 hari. karena saya nggak sempat baca chatnya dia berapa hari. Itu sebentar saja. Pas pulang Mekah, pasien itu chat saya, masih ada chatnya di HP saya. Masya Allah, oke. Ustadz, yang selama ini yang saya curigai nyantet saya, karena memang sudah itu suami istri, tiba-tiba itu warga di situ rame kayak. Tiba-tiba buta suami istri. Buta suami istri, terus dukunnya ini, dan memang dukun itu terkenal di kampung itu kayak. Oke, sudah banyak muridnya dalam ilmu hitam. Jadi dukunnya meninggal, hebohlah kampung itu. Selang beberapa hari Kiai, selang beberapa hari, mungkin ada sepekan, 2 pekan itu, pasien ini nelpon saya, suaminya nelpon saya, bilang, Ustadz, ini kemasukan lagi istri saya. Padahal dukunnya udah mati. Meninggal. Iya. Masukkan lagi, ini setengah mati, udah 1 hari ini nggak makan ini istri saya. Allah. Jadi rumah pasien ini jauh juga lumayan, jaraknya. Jadi saya arahkan gini, saya coba nanganin dia dengan video call. Kami punya pengalaman juga kalau jin-jin yang nempel aja itu dengan video call saja itu bisa langsung. Gampang. Tapi kalau yang kuat-kuat ini nggak bisa. Bisa juga, cuman kalau Allah tolong kita kan. Jadi saya arahkan keluarga pasien ini, saya tunggu kamu di Makassar. Kalau bisa hari ini bawa dia ke rumah saya. Jadi pasien ini rumahnya di Takalar, kurang lebih 1,5 jam dari rumah saya dia mau. Dia datang, pasien ini tiba habis isya kayak, habis isya. Pas masuk rumah saya kayak langsung nantangin. Jadi pasiennya nih kesurupan terus nantangin jinnya. Langsung nantangin. Langsung dia ngomong sama saya, kamu telah membunuh guru saya. Oh alah, berarti yang masuk ini sukma muridnya. Sukma muridnya. Murid-muridnya semua kayak, dan dia banyak. Jadi tapi saya santai dulu. Kalau pengalaman saya itu kalau ada pasien yang langsung kesurupan, nggak usah panik. Santai aja dulu. Jangan melihatkan kepanikan kita. Itu juga termasuk anu juga ya, strategi juga untuk menangani jinnya. Saya nggak panik. Terus saya ngobrol sama suaminya kayak, saya ngobrol, kenapa bisa? Kan dukunnya udah meninggal. Ternyata Kiai, dia datang ke pesta keluarganya. Yang siapa? Pasien ini. Pasien ini datang ke pesta keluarganya. Terus ketemu dengan keluarga si dukun. Keluarga yang nyantet ini. Dia dikasih pisang kayak katanya. Oh, sama yang nyuruh ini. Dikasih makan pisang. Tapi karena pasien ini sangka baik, mungkin karena sudah mau baik, dia cuma heran juga kenapa tiba-tiba baik sama saya. Si pelaku ini ya. Pelaku padahal dulunya enggak. Betul. Enggak. Padahal ini keluarga juga katanya dia. Terus dikasih pisang itu. Setelah pulang kayak di situ langsung kesurupan. Ternyata betul kayak pasien ini dikasih makan. Oh, jadi dikasih buhul sihir lewat makanan. Pantas. Pelaku ini mungkin yang meneruskan ini murid-muridnya. Iya, murid-muridnya marah semua kayak. Dia marah. Terus Sukma anak murid dukun ini ngomong sama saya. Kami sengaja datang ke sini. Karena kami sangat marah karena kamu bunuh guru kami. Dia lewat pasien. Dia ngomong dan dia dengan sombongnya kayak. Antum nggak bilang datang aja kalian langsung gitu. Melalui pasien dia kayak. Udah masa pasien datang. Jadi saya balas ucapannya dia. Gurumu aja mati apalagi kalian semua. Benar, masuk akal. Terus memang agak lama saya rukyah karena dia berombongan. Saya sempat kewalahan rukyah dia. Saya barusan menangani pasien selama itu Pak. Karena itu juga termasuk kekuatan bagi para praktisi ketika menangani kasus-kasus berat. Maka kadang-kadang kekuatannya itu melemah karena mungkin banyak dosa-dosa dari sisi praktisi ataupun betul dari sisi pasien. Betul itu. Maka di awal mula harus
olah hati, istighfar agar hijab-hijab yang menghalangi power ini terbuka atau tersingkirkan. Dan nanti Allah mudahkan untuk penanganan. Begitu ya. Nah, ini pengalamannya ini nggak diduga-duga ya, sampai betul-betul nyata gitu kan ya. Nyata, saya sampai terheran-heran kayak. Kan pernah saya ikuti juga rukia lain. Iya. Ya, sini luar biasa, di luar sana ya banyak, ada juga praktisi kita dan Al-Fakir sendiri juga ada kejadian yang seperti ini langsung, tapi nanti di lain kesempatan kita akan ceritakan insyaallah. Nah ini Masya Allah ya, terima kasih buat Ustadz Andi dan pengalamannya yang luar biasa. Insya Allah di lain kesempatan kita akan podcast dengan yang lainnya, mungkin mantan dukun atau mungkin jadi itu lanjut kayak setelah sempat lama, ternyata saya arahkan teknik lain kayak ini, teknik lain kayak. Iya, gimana? Teknik lainnya itu dia kalah semua, dukunnya sempat nyerah semua ini. Saya ingat ajaran Kiai Imron. Kalau ternyata saya arahkan di ilmunya itu yang ijazah Al-Fatihah kayak. Saya ngomong sama pasien, ingat guru-guru kamu atau orang-orang terdekat kamu, ingat mukanya, kirimkan Al-Fatihah, kirimkan Al-Fatihah. Jadi saya arahkan terus supaya sukmanya ini nggak dikuasai oleh dukun. Maka ternyata ya begitu. Terkadang ada sukmanya pasien yang dikuasai oleh dukun, sehingga dia tidak bisa mendengarkan ucapan-ucapan kita. Maka alhamdulillah asbab teknik itu, alhamdulillah sukma dukun ini menyerah semua. Sehingga pasien siuman alhamdulillah sampai sekarang sudah sehat. Tapi nggak ada kabar si murid-murid ini meninggal, belum ada kabar. Belum ada kabar. Baru gurunya aja yang meninggal ya. Gurunya aja meninggal, apalagi sana. Masih banyak ya pengalaman-pengalaman yang tidak terduga, tapi ya. Iya, nanti aja insya Allah kapan-kapan. Ini juga buat yang di luar nalar kita ini luar biasa ini, berkat bimbingan guru-guru kami. Kami aja terheran-heran dengan teknik-teknik yang diajarkan oleh Kiai Imron Rosis. Luar biasa ya. Ini podcast pemula sebenarnya, podcast perdana di studio KBRA, kedatangan praktisi dari jauh dari Makassar, Ustadz Bulgia Andi, ya Ustadz Andi Bulgia yang datang terbang jauh-jauh ke studio di sini di Gerobokan, Jawa Tengah untuk berbagi pengalaman, tajribah dan bersilaturahmi terutama dengan kami. Dan kisah-kisahnya tadi ini real dan kisah nyata yang sangat luar biasa. Beliau juga aktif yang di dakwah-dakwah untuk amar ma'ruf nahi mungkarnya, dan Masya Allah beliau menjaga betul agamanya. Maka cerita kisah nyata ini benar-benar terjadi dan benar-benar ada banyak saksinya dan banyak buktinya, ya, chattingannya dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa bisa membawa manfaat untuk yang lainnya, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Maka buat para praktisi jangan putus asa, terus kita senantiasa membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar hijab-hijab dosa ini terkikis sehingga hati semakin bersih, dan kemudian juga pasien diarahkan untuk juga bertobat, untuk juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin yang menjadi penghalangnya dari kesembuhannya adalah dosa-dosanya sendiri. Betul. Ya, juga para praktisi harus punya pegangan zikir wirid ya yang sudah terijazahkan, yang ada rabithahnya, sehingga menjadikan kekuatan maunah menjadi wasilah atau asbab maunah barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan penanganannya, bahkan mungkin langsung ya akar masalahnya Allah musnahkan, akar masalahnya Allah angkat, ya. Dari kisah nyatanya Ustadz Andi ini, di mana dukunnya menelpon langsung pasiennya dan bertanya siapa ustadznya dan ingin ketemu, ingin minta maaf, tapi sebelum Ustadz Andi datang dukunnya sudah meninggal dunia. Ini juga sangat luar biasa dan ini di luar nalar juga. Ini membuktikan bahwa ilmu ini, membuktikan bahwa doa ini betul-betul Allah ijabahi ketika kita yakin kepada Allah, kuat hati kita, tulus niat kita, ikhlas, ya, dan tujuannya semata-mata untuk
membantu umat Nabi Muhammad SAW agar supaya kita nanti dibantu kelak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan susah baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan. Dari saya Studio KBRA Ibnu Abdul Katibi, usikum nasibi taqwa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah bil qaul afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.